Selamat pagi Bu Putri. Selamat pagi Bu Silvi. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Bu Silvi. Semangat ya. Semangat. Oke Bu Putri, nah ini kan hubungan dengan Bu Putri akan melaksanakan latihan Ya. Jadi sebelum itu kita mau diskusi nih tentang praobservasi praktik pembelajaran yang akan dilakukan Bu Putri. Iya. Nah baik Bu Putri, sebelumnya saya ingin tahu nih apa sih yang sudah Bu Putri siapkan untuk praktik pembelajaran besok? Oke, sebelumnya kalau namanya mau praktik itu menyiapkan bahannya dulu ya Bu Silvi. Bahannya yaitu adalah RPP yang saya punya. Saya udah lihat dulu Iya, Bu silakan. Selain RPP, ya media, tentunya media pembelajaran yang saya gunakan seperti nanti buku, alat-alat praktik seperti kit, IPA yang saya butuhkan. Selain itu ada laptop mungkin yang akan saya berikan nanti video pembelajaran melalui laptop itu sendiri medianya. Ini kan sudah lihat ya, Ya. ada PP, semua itu sudah siap. Nah, dalam pembelajaran kali ini, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Putri capai? Oke. Tujuannya yang pertama, anak dapat mengetahui tata surya itu sendiri apa, benda langit itu apa, di luar angkasa itu ada apa. Selain itu, anak-anak dapat mengidentifikasi atau mengetahui, mendeskripsikan, mempresentasikan dari bentuk, ciri-ciri dari benda langit, yaitu tata surya yang terdapat 8 planet tata surya itu sendiri. Itu tujuan pembelajaran. Iya, tujuannya. Nah, dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu tetapkan untuk mencapai hasil pembelajaran. Nah, apa sih yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran untuk besok yang akan dilakukan Bu Putri? Seperti misalkan pembelajaran yang akan digunakan di dalam pembelajaran tersebut yang ingin Ibu capai apa? Oh, yang saya capai ya tentunya saya perlu anak-anak tuh kesadaran diri. Gitu. Ya. Berarti dalam kompetensi sosial emosional. Oh iya, emosinya dia tahu bagaimana hari ini dia sedih atau galau atau bagaimana ada masalah atau bagaimana. Saya perlu tahu itu di awal, kesadaran diri. Setelah itu ada manajemen diri. Ya, di situ saya akan memberikan ice breaking seperti contohnya tepuk tangan atau tebak-tebakan atau apapun yang membuat hati mereka senang, kembali fokus dalam pembelajaran saya. Yang ketiga yaitu keterampilan relasi, di mana di situ saya memberikan tugas kelompok Bu Silvi. Nanti saya bagi kelompok itu sendiri, nanti mereka mengerjakan sesuatu yang bermaterikan tata surya itu sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat adalah pengambilan keputusan secara bertanggung jawab, ya, dimana nanti saya akan memberikan suatu tugas atau produk dimana mereka akan memilih sesuai dengan keinginan mereka, memilih yang mana. Nanti ada beberapa produk-produk yang harus mereka kerjakan. Jadi dari yang Ibu tadi sudah jabarkan ya, jadi yang mungkin yang ingin Ibu capai itu seperti pengembangan pembelajaran kompetensi sosial lalu pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, anak-anak memilih beberapa produk ya. Iya, memilih beberapa produk ya. Oke, Ibu Putri, saya ingin nanya, kalau menurut Bu Putri Ya. pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran seperti apa sih? Oke. Yang saya tahu ya, itu tuh memfasilitaskan siswa saya ya, yang dimana itu dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, saya akan siapkan, saya akan berikan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik ya Bu ya. Ya, sesuai dengan tujuan dan pembelajaran hari itu. Jadi yang kita tahu ya, karena kita kan berbeda-beda, kebutuhannya juga Iya, berbeda. iya, betul, Ada yang betul. punya kelebihan dan kekurangan, dan mungkin dari beberapa karakteristik yang berbeda itu
itulah sebagai dasar kita untuk memilih pembelajaran seperti Iya, apa yang seperti cocok apa, untuk iya. anak kita Betul, ya, betul. yang kita tuangkan dalam pembelajaran diferensiasi Iya, gitu. iya. Oke Bu Putri, nah sekarang kapan nih kapan ini pembelajaran ini akan dilaksanakan kira-kira yang terasa? Secepatnya Bu, kalau nggak Senin Selasa deh langsung. Oke, langsung ya, ya langsung Oke, aja. Baik, kalau begitu itu saja. Iya. Tidak perlu banyak-banyak. Iya, Bu. Semoga besok praktik pembelajarannya berjalan dengan lancar. Amin. Dan Dibantu ya Bu Silvi ya. Dan menghasilkan yang terbaik kan Iya, buat anak iya, kita. iya, Baik, Bu terima kasih ya Bu. Silvi. Iya, Bu Kita Silvi. lanjutkan untuk besok kita ketemu. Iya, lagi. di hari Senin ya Bu. Iya. Insya Allah saya siapkan semuanya. Sampai jumpa besok ya Iya, Bu. Baik, terima kasih Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Oke, sudah pada sarapan belum? Sudah sarapan ya, alhamdulillah. Oke, pagi ini kalian sudah sarapan, sudah berdoa. Nah, kalian hari ini ibu absen terlebih dahulu ya. Oke, ibu absen terlebih dahulu. Widi Hadir Bu. hadir, Bima Bima hadir, Rafa oke hadir, Zalika hadir, Fadila, terus Tamara hadir, Selvi, Rifki, Bima, Rizky hadir. Oke, udah hadir semua. Coba dibacakan Pancasila, Zalika. Pancasila seperti biasa. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita akan biar fokus dulu sebelum belajar, kita mau fokuskan seperti biasa ya. Kalau Bu Putri bilang tepuk satu, gimana? Tepuk dua, kanan kiri, kanan dulu, tepuk dua, oke. Tepuk satu, tengah, tepuk dua, kanan kiri, tepuk tiga, kanan kiri, tepuk empat, dua, tepuk lima, dua, oke. Tiga, tepuk empat. Nggak fokus. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, nah, tepuk empat, tepuk lima. Jadi hari ini kita memasuki pelajaran tentang tata surya. Ya, tata surya itu berarti ada di mana? Langit. Ya, langit ya. Oke, sebelum kita memasuki pelajaran tentang tata surya atau benda-benda langit di luar angkasa, Bu Putri membahas tentang tujuan kalian. Apa sih tujuanmu untuk tahu, untuk mengetahui planet-planet atau tata surya di luar angkasa itu apa tujuannya? Yang pertama, agar kalian tahu ciri-ciri dari planet-planet tata surya atau bentuk-bentuknya ya. Yang kedua, kalian mengetahui urutan-urutan dari besar, terkecil, dari terdekat, terjauh. Itu.
Tujuannya ada dua itu agar kalian mengetahui pembelajaran hari ini. Paham? Membaca terlebih dahulu, yang membaca dan melihat video. Ibu bagi kelompok, yang laki-laki sebelah sini bagi kelompok berlima, yang perempuan sini. Silahkan ditata meja dan kursinya. Ya, yang ini pelajarin tentang tata suryanya menggunakan video. Ya, nanti kalian melihat videonya di sini yang kelompok sama dengan membaca. Ya, oke, silakan diputar. Sudah membaca dan melihat atau mendengarkan dari video. Yang kelompok ini tadi sudah membaca referensinya. Sekarang Ibu beri tugas untuk mengerjakan tugasnya. Ini ada tugas untuk kelompok yang ini. Nanti kalian mencari ikutin ini aja, ya. Dilingkarin pakai pensil atau pulpen. Yang kelompok ini bermain peran, ya. Biasanya itu silakan melakukan peran. Siapa nanti yang jadi Saturnus, Bumi, Jupiter dan lain sebagainya, ya. Nanti kalian di yang kelompok pertama sana tadi, apa aja yang diisi dalam teka-tekinya? Terdapat apa aja di situ dalamnya? Ada planet apa aja? Planet Venus, habis itu Venus. Ada apa lagi? Presentasi, memainkan peran dan melakukan pengerjaan teka-teki silang, ya. Sekarang kalian sudah paham, tadi sudah lihat video, sudah membaca, sudah mengerjakan tugas. Bu Putri sedikit bertanya, ya. Kumpulan dari matahari, planet, yaitu disebut apa ya? Kumpulan dari matahari, bulan dan planet. Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, gimana? Apa gimana? Tata surya. Oke, jadi tata surya itu tadi adalah kumpulan dari planet-planet dan matahari. Karena matahari termasuk apa? Pusat tata surya yang terbesar. Itu yang planet terjauh itu adalah planet apa? Siapa yang tahu? Apa, Fadila? Neptunus. Berarti planet Neptunus adalah planet yang terjauh. Putri akan memberikan dua produk untuk memberikan kalian lebih paham lagi dua produknya, yaitu produk membuat planet yang terbesar sama terkecil. Nanti kalian buat produknya. Yang kedua, kalian membuat
sebuah gambar tata surya 8 planet itu. Ya, dari tata surya kalian menggambar dan membuat bentukan, ya, bentukan dari si planet terbesar dan planet terkecil. Oke, Ibu bagi kelompoknya, kalian sudah membagi kelompok. Ibu bagikan tugasnya atau kalian memilih, bebas memilih untuk membuat produk yang mana, membuat yang bola, membentuk planet, atau yang menggambar. Kalian nanti akan memilihnya. Oke. Oke, hari ini kita sudah selesai pembelajaran tentang planet-planet yang ada di luar angkasa atau tata surya yang kalian kenal ya. Bu Putri di sini akan menanyakan bagaimana sih kesimpulan semuanya yang kalian pelajari, yang kalian ketahui. Apa kesimpulannya? Siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Widi silakan. Bagaimana kesimpulannya? Ya, langsung aja. Jadi tetap sudah kita pelajari, planet yang terkecil adalah Merkurius dan planet terbesar adalah Jupiter. Oke, jadi dari tugas itu planet terbesar adalah Jupiter, planet terkecil adalah apa perasaan kalian setelah mempelajari, memberikan tugas, mengerjakan proyek? Apa sih rasanya kalian mempelajari tentang sistem tata surya? Siapa yang mau menjelaskan bagaimana perasaannya? Ya, gimana Rizky perasaanmu? Senang. Terus? Karena saya bisa tahu tentang sistem tata surya. Ya, jadi happy ya, senang ya kalian mengetahui planet-planet tata surya yang ada di luar angkasa. Oke, sudah Ibu cukupkan. Jadi itu pelajaran hari ini. Mudah-mudahan kalian sehat. Pelajaran ke depan kita akan berikan tugas di halaman 7 ya. Oke, dikerjakan ya halaman 7 ya. Oke, Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Putri. Siang Bu Silvi. Oke Bu Putri, ini kita sudah memasuki pasca observasi ya. Kemarin kan kita sudah melaksanakan observasi, saya juga sudah melihat observasi tentang praktik pengajaran yang sudah dilakukan di kelas. Nah sekarang kita masuk ke dalam pasca observasi, di mana di sini saya akan mengadvokasi apa yang sudah Bu Putri lakukan ketika praktik pembelajaran kemarin. Nah dari hasil yang sudah saya observasi Bu ya, ada beberapa yang perlu saya sampaikan ya Bu, terutama dari hasil praktik pengajaran yang sudah dilakukan itu sudah baiklah, sudah bagus, termasuk dalam Bu Putri mengelola kelas sudah baik. Tapi ada juga yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki ya Ibu ya, karena mungkin dari kemarin kan Bu Putri sudah melakukan beberapa aspek pencapaian yang kemarin sudah Bu Putri terangkan ke saya, bahwasanya Bu Putri ini mencapai tentang pembelajaran model diferensiasi, lalu tentang model role playingnya ya, juga tentang PSE, emosional. dari yang kemarin sudah Ibu lakukan, ada nggak kira-kira yang perlu Ibu tadi yang saya sebutkan yang masih kurang atau yang ingin Ibu perbaiki dari yang kemarin? Oke, jadi kan
kemarin kita sudah melihat ya Bu ya, sampai mendengar saya bahwa di situ ada role playing dan lain sebagainya. Di situ kekurangan saya mungkin dari medianya ya Bu ya, media yang mungkin saya kurang dari saya awal untuk pembelajaran itu medianya. Terus selebihnya itu ada misalnya saya kurang menanyakan kabar di PSE ya Bu ya, emosional anak itu saya hanya menanyakan kabar, saya belum mendalami seperti sudah bahagiakah sekarang, lagi galaukkah sekarang, atau bagaimana emosi anaknya, saya kurang ya. Dari kompetensinya ya, dari kompetensi. Jadi mungkin yang tadi bilang ya Bu ya, misalnya tadi kan Ibu ingin mengembangkan pembelajaran sosial emosional, termasuk yang kesadaran diri yang tadi bilang tadi ya, mungkin belum terlihat gitu ya. Mungkin ada kegiatan atau yang bisa kita untuk mengidentifikasi emosi anak itu dengan cara, mungkin salah satunya ya Bu ya, mungkin saya pernah belajar tersebut yaitu dengan teknik STOP. Itu mungkin kita bisa di situ mengidentifikasi anak untuk mengenal emosinya pada saat itu. Oke, nah selain itu Bu ada lagi nggak? Ya, yang kemarin ada role playing-nya. Ya, di situ saya ada beberapa yang kurang dalam seperti memerankan kemarin planet-planet itu Bu ya. Jadi ada media-media memang yang belum tersampaikan, misalkan kayak dari bentuknya seperti bentuk bulan, bumi seperti apa yang lebih bagus, planet Merkurius, Jupiter, itu saya memang kurang maksimal dalam berperan ya penyampaian itu. Oke, nah mungkin di situ dapat Ibu ambil beberapa untuk membaca perbaikan Ibu ya. Oke, nah selanjutnya nih Bu, kalau menurut Ibu kita sudah dijelaskan itu dari media pembelajarannya, terus dari kegiatan untuk menggali potensi anak terhadap pembelajaran sosial emosional tadi, potensinya belum tercapai juga, termasuk yang sadari itu diri ya Bu ya. Karena kemarin saya lihat kalau yang untuk ketahanan relasi sama pengambilan keputusan bertanggung jawab tentu itu sudah muncul, sudah saya lihat di atas itu, tapi hanya mungkin di kesadaran aja. Oke, nah kalau dari yang tadi kekurangan atau yang masih perlu diperbaiki tadi, apa dari rencana tidak lanjut Ibu agar kekurangan Ibu tadi dapat diperbaiki, dapat ditingkatkan atau ditingkatkan? Ya, dari kekurangan saya kemarin Ibu ya saya berusaha untuk mencari referensi berbentuk buku, video, alat peraga dan lain sebagainya. Ya, selain itu saya memaksimalkan di kelas dalam untuk kebutuhan anak itu loh Bu ya, saya akan memberikan maksimal bagaimana mendapatkan itu ya, kayak alat-alat peraga itu mungkin saya akan lebih berinovasi, lebih bervariasi sehingga anak dapat memilih ya, dapat paham, dapat memilih sesuai tanggung jawab mereka. Itu aja Bu, mencari yang lebih baik lagi. Jadi tinggal lanjutnya mencari referensi ya, referensi tentang pembelajaran emosional juga, terus tentang pembelajaran diferensiasinya, terutama dengan inovasi media pembelajaran yang dapat digunakan. Iya. Baik. Nah, mungkin Ibu dari tindak lanjutnya ini, kira-kira kapan Ibu akan mencoba untuk rencana ini dilaksanakan gitu, supaya bisa lekas perbaikan akan Ibu lakukan untuk pembelajaran di selanjutnya. Oke. Kalau ditanya kapan, di mana-mana lebih cepat lebih baik ya Bu. Jadi kurang lebih ya dari observasi ini, dari pra observasi sehingga pasca ini ya 2 hari kemudian insya Allah saya akan memberikan mencari referensi yang saya dapatkan. Jadi semakin cepat semakin baik ya. Nah, dari hasil pembicaraan kita nih Bu, dari pasca observasi dari apa yang sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa yang harus memang Ibu Putri perbaiki, terus Ibu Putri juga sudah tahu apa sih strategi dan refleksi yang tindak lanjut yang harus dilakukan. Nah, kesimpulannya dari seluruh pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, apa yang Ibu dapat
dari pembelajaran kemarin? Oke, kesimpulan yang saya dapat dari pras hingga sekarang, saya harus lebih baik mengenal anak-anak saya, anak murid saya. Maunya tuh apa Bu Sylvia? Kebutuhannya. Jadi misalkan materinya tentang tata surya, jadi itu ya yang harus saya butuh, kayak anak-anak butuhkan, yang harus saya siapkan itu apa aja. Biar anak-anak itu mengenal, memahami tujuan yang saya capai. Ya, mungkin kita juga punya benarnya benarnya dan belajarnya betul. Iya. Dasar ya. melihat kebutuhan dari itu. Oke Bu, terima kasih. Itu cukup sepertinya pasca observasi di sesi kali ini. Terima kasih sudah